Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada stereotype tentang orang India yang beredar di masyarakat bahwa mereka itu rasis, bau, cabul, maaf ya, agak primitif dan rewel. Ini sekali lagi stereotype, ini stigma, ini framing yang berkembang di masyarakat kita. Nah, akan tetapi stereotype itu nampaknya sekarang juga menjadi lebih kuat di negara-negara yang sudah mapan, khususnya Australia, Jepang, dan Prancis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada sesuatu yang selama ini telah membohongi kita. Makanya di episode ini saya akan bongkar sedikit tentang rahasia yang mungkin Baraya tidak akan pernah temukan informasi ini dari tempat manapun. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Di awal tahun 2000-an itu muncul sebuah opini bahwa orang-orang India nampaknya menjadi semakin kuat, menjadi semakin besar dan mendominasi perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, khususnya perusahaan teknologi yang berbasis di Silicon Valley. Banyak juga indikator-indikator yang menyebutkan diantaranya adalah dari Indiaspora yang menyebutkan bahwa orang-orang India sekarang memang cukup diperhitungkan dalam kancah teknologi dunia internasional. Terbukti dari, nah kemudian dari sumber berikutnya, dari misalkan majalah Forbes, itu kan secara tahunan mereka merilis 500 perusahaan yang paling keren, yang paling bagus, yang paling bonafit. Dan itu disebut sebagai Fortune 500. Nah, dari Fortune 500 itu nampaknya ada eh, kenaikan signifikan dari pengaruh orang-orang India di perusahaan-perusahaan besar internasional. Misalkan pada tahun 2021 itu orang-orang India itu yang menjadi CEO di perusahaan-perusahaan besar itu hanya 11 orang atau 10 orang. Tetapi dalam 2 tahun berikutnya di tahun 2023 orang India atau keturunan India yang masuk ke dalam perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang menjadi CEO-nya itu sampai 16 orang. Nah, inilah yang kemudian menciptakan hype yang lebih besar lagi dan pewacanaan yang lebih vulgar lagi di media-media bahwa orang-orang India itu memiliki keunggulan signifikan dalam coding, dalam hitung-hitungan, dalam digitalisasi, dan dalam teknologi masa depan. Benarkah seperti itu? Nah, kalau Baraya misalkan bertanya kepada Pak Helmi Yahya, kemudian pengamat-pengamat di luar sana yang memang sudah banyak melancarkan opininya, mereka akan mengatakan ya, orang India itu adalah orang yang unggul, orang yang hebat, orang yang bisa menguasai teknologi dengan cepat dan kemampuan adaptasi mereka yang sangat luar biasa. Tetapi saya ingin menyampaikan satu perspektif yang cukup berbeda daripada mereka dan mungkin Baraya tidak pernah dengar sebelumnya. Jadi sebenarnya begini Baraya, orang India tuh nggak hebat-hebat amat, mereka tuh B aja, sama kayak kita. Satu-satunya keunggulan mereka itu adalah bahwa mereka terdiaspora, bahwa mereka itu berani kabur aja dulu tanpa meninggalkan identitas keindiaan mereka. Makanya mereka sampai punya media propaganda namanya Indiaspora gitu. India terdiaspora yang menjelaskan kesuksesan orang-orang India di luar sana gitu, di luar India itu. Nah, kalau misalkan kita mau lebih kritis lagi, mungkin kita akan menemukan jawaban yang sebenarnya sangat simpel bahwa sebenarnya orang-orang India itu bisa nampak maju bukan gara-gara mereka memiliki kompetensi, tetapi gara-gara kebijakan dari Amerika Serikat. Apa itu? Jadi gini ceritanya Baraya. Pada tahun 2021, Joe Biden itu naik sebagai pimpinan Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat ya kita sebut ya. Bukan negara tapi perusahaan Amerika Serikat. Nah, kan dia tuh berasal dari Demokrat dan karena itu maka dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang khas banget dengan Demokrat. Di antaranya adalah inklusivitas, pluralisme, anti diskriminasi, kebebasan, kesetaraan untuk semua orang dan sebagainya ya gitulah yang khas Demokrat banget gitu kan. Nah, di situ itu kemudian Joe Biden itu mengeluarkan sebuah kebijakan atau mengeluarkan beberapa kebijakan, saya menghitungnya ada sekitar 6, baik itu yang sudah terrealisasi maupun yang baru dalam proposal, tapi ini ada 6. Ada misalkan executive order on diversity, equity, inclusivity dan sebagainya gitu ya, ada 6. Nah, di aturan-aturan yang ditulis oleh Joe Biden itu disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu wajib menunjukkan, mendemonstrasikan tentang keberagaman mereka
tentang kesetaraan mereka dan anti diskriminasinya mereka. Maka salah satu yang disarankan dalam undang-undang dan peraturan itu adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu di pucuk pimpinan tertinggi eksekutif mereka itu harus berwarna, harus melibatkan orang-orang yang marginal. Misalkan orang-orang yang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan orang, atau orang-orang yang memiliki disabilitas, atau misalkan secara rasial itu harus berwarna-warni gitu. Tidak boleh Protestan putih gitu. Kan Protestan putih itu dianggap sebagai pemilik Amerika Serikat gitu. Nah, harus melibatkan orang-orang yang minoritas yang lain gitu. Nah, itu tuh ada ketentuannya. Tahun 2021 tuh Joe Biden tuh bikin dan mempertegas aturan-aturan yang berhubungan dengan itu. Nah, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat kemudian bingung, galau. Ya, kita kan namanya juga perusahaan. Perusahaan itu ngelihat orang tuh berdasarkan kompetensinya, jadi bukan berdasarkan warna kulitnya. Tapi sekarang dipaksa harus warna kulitnya harus ada kuotanya gitu. Kemudian agamanya harus ada kuotanya. Kemudian misalkan orang yang memiliki orientasi seksual atau jenis kelamin tertentu itu juga harus ada kuotanya dan sebagainya. Ini bingung. Nah, akhirnya mereka tuh mikir. Nah, di Amerika Serikat itu kan ada beberapa ras warna ya di Amerika Serikat itu. Nah, dari ras-ras itu kita misalkan bikin sebuah daftar gitu ya. Pilihan yang pertama, orang kulit hitam yang harus masuk ke dalam eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar itu. Orang kulit hitam pasti nolak, orang-orang Amerika pasti nolak karena mereka itu saya mohon maaf ya, tetapi memang rasialisme di Amerika Serikat itu memang kuat. Jadi, orang Amerika Serikat Protestan putih itu menganggap bahwa orang kulit hitam tuh IQ-nya rendah dan mereka tuh berperilaku kasar. Jadi orang kulit hitam bukan jadi alternatif. Kemudian ada lagi orang Chinese. Nah, orang Chinese juga tidak. Orang Chinese tuh kelewat pinter. Dan mereka tuh takut kalau misalkan orang-orang Chinese itu dilibatkan lebih, maka mereka justru akan bekerja untuk Partai Komunis Cina. Kan banyak orang-orang yang ternyata adalah mata-mata dari PKC gitu kan. Nah, jadi Amerika Serikat pun nge-blacklist itu. Kemudian ada alternatif yang lain. Bagaimana dengan orang-orang Timur Tengah yang Muslim? Wah, jangan. Itu teroris. Kata Amerika Serikat, jangan. Itu pilihan yang lain lagi. Kemudian mereka juga ditawarkan, gimana kalau orang Latin? Waduh, itu juga jangan. Itu kartel semua, kartel narkoba. Jangan-jangan kita disusupi gitu. Itu juga nggak jadi. Jadi pilihan satu-satunya itu jatuh kepada orang India. Nah, orang India itu nggak mengancam dan cukup berwarna dan memiliki kultur kebudayaan yang nampak sangat berbeda dengan Amerika Serikat, sehingga kalau mereka dilibatkan, oke, ini adalah bagian dari warna dari perusahaan-perusahaan itu. Maka perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk memasukkan orang India atau keturunan India ke dalam jajaran elit eksekutif mereka. Dan itulah yang pada akhirnya menyebabkan pada tahun 2023, dari 500 perusahaan raksasa global, itu 16 diantaranya adalah orang India, CEO-nya ya, atau keturunan India. Begitu. Nah, itu sebenarnya satu perspektif yang mungkin Baraya bisa perdebatkan. Cuman kalau misalkan saya harus sebut data, ini hampir gak ada sumber resminya. Ini berasal dari media-media sosial di Amerika Serikat. Kenapa nggak ada data resminya? Karena media Amerika Serikat juga dibungkam kalau urusannya itu adalah ras. Kita pernah bahas di banyak episode sebelumnya. Orang Amerika Serikat itu kalau misalkan media-media menceritakan tentang ras, menceritakan tentang perbedaan jenis kelamin, dan lain sebagainya, itu mereka itu sangat-sangat khawatir, sangat-sangat sensitif di sana itu. Nah, karena itu nggak ada pemberitaannya, tetapi ini bisa kita endus misalkan dari kelakuannya Elon Musk. Baraya ingat kan, Elon Musk itu kemarin dulu itu berkoar-koar, saya mau beli Twitter. Terus nggak lama kemudian, nggak jadi gitu. Itu kan langsung dituntut. Setelah dituntut di pengadilan, bla bla bla, ya sudah saya beli Twitter. Setelah Elon Musk menguasai Twitter, apa yang terjadi? Namanya diganti jadi X. Kemudian ya banyak sekali perubahan-perubahan, tetapi perubahan mendasarnya itu adalah Elon Musk kemudian memangkas karyawan-karyawan dari Twitter dari jumlahnya 200-an itu berubah menjadi hanya belasan saja. Dan kebanyakan yang diberantas itu adalah orang-orang keturunan India plus CEO yang sebelumnya. Nah, Baraya pasti ingat kan yang kasus ini tentu saja mengetahui. Nah,
orang-orang kemudian berpikir ini tuh dipecatin sama Elon Musk gara-gara efisiensi, gara-gara nyari kompetensi, atau gara-gara itu sebenarnya adalah orang India. Ya kita nggak tahu, Elon Musk juga nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Tapi nggak lama setelah itu ada kejadian berikutnya, Starbucks. Starbucks dulu tuh CEO-nya itu adalah keturunan India. Tapi langsung dipecat dan disebut sebagai CEO paling buruk dalam sejarah Starbucks. Begitu. Kemudian ada cerita lagi, Boeing. Boeing itu karyawannya sempat marah-marah. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali orang-orang India di Boeing yang justru malah menurunkan performa. Jadi kalau ya dari tahun 2020-an ya dari tahun 2010 sebenarnya, dari tahun 2010 sampai 2020 itu kita mengetahui bahwa Boeing itu sering mengalami kecelakaan. Baraya ingat lah ya itu kejadiannya ya. Ada beberapa kali pesawat yang mengalami kecelakaan. Nah itu tuh oleh sentimen rasisnya orang Amerika itu ditudingkan kepada orang India. Karena Boeing pada waktu itu memang cukup banyak orang Indianya. Termasuk jajaran eksekutifnya. Ditambah lagi kejadian bulan Juli tanggal 5 2024. Ada misi luar angkasa, 2 astronot Amerika Serikat diterbangkan ke orbit untuk menyelesaikan satu misi tertentu. Nah, tepat udah sampai di atas, mereka ternyata mengalami kebocoran pipa helium yang menyebabkan mereka tidak boleh pulang dulu sebab iya berbahaya kalau pulang dulu. Nah, inilah yang menyebabkan mereka terdampar di luar angkasa itu selama berbulan-bulan. Baraya ingat kan kejadian itu? Nah, ditelusuri beritanya, kenapa bisa seperti itu? Ya, alasannya adalah hal-hal yang teknis dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi media-media sosial di Amerika Serikat itu mencurigai bahwa ini tuh gara-gara orang India. Jadi eksekutif dari perusahaan Boeing dan Starliner kalau nggak salah apa ya namanya. Nanti kita cross check lagi. Perusahaan itu kan eksekutifnya itu adalah orang India. Nah, orang India itu seringkali rasis, seringkali etnosentrism, menganggap bahwa rasnya adalah yang paling unggul, rasnya adalah yang paling hebat. Jadi kalau mereka akhirnya ngerekrut orang lain, maka mereka akan memprioritaskan dari suku bangsanya, bukan dari kompetensinya. Nah, makanya ketika ada pipa yang harus diperbaiki dari pesawat ulang-alik, itu malah mempekerjakan orang India yang tukang pipa biasa, gitu. Yang akhirnya menyebabkan terjadi kebocoran itu, gitu. Nah, itu berkembang sekali di sana. Jadi, kalau misalkan kita selidik, kayaknya itu memang benar-benar orang India. Tetapi apakah kompetensinya itu terkait dengan ras? Ya tentu saja tidak. Sekali lagi ya, kita nggak ngejelekin India dalam ras gitu. Cuman maksud saya adalah sentimen-sentimen orang-orang Amerika Serikat yang memang sejak awal rasis terhadap bangsa-bangsa yang lain itu menjadi semakin menguat dan langsung dicocok logikan dengan tuh ternyata ketika CEO-nya adalah orang India, tuh ketika CEO-nya itu adalah orang dari negara yang berkembang, itu hasilnya malah tidak baik-baik saja. Makanya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang cukup frontal, seperti halnya yang dimiliki oleh Elon Musk, langsung ngambil tindakan yang signifikan terhadap perusahaannya itu. Dan diantaranya adalah pemecatan massal, dan khususnya bisa kita lihat pemecatan itu menyasar kepada orang-orang keturunan India. Nah, sekali lagi, ini memang apa ya? Saya nggak bilang bahwa orang India itu aslinya seperti itu. Kalaupun itu pelakunya adalah orang India, bukan berarti rasnya begitu gitu kan. Tapi itu adalah individu per individu. Nah, tetapi inilah yang menyebabkan di tahun 2024 dan tahun 2025 seperti sekarang ini, ternyata orang-orang India yang masih ada dalam 500 perusahaan terhebat di dunia itu sekarang turun. Jadi sebelumnya tahun 2020-an itu ada 10, kemudian naik jadi 16, nah sekarang jadi 10 lagi. Dan mungkin ke depannya akan lebih berkurang lagi. Nah, sentimen ini kemudian nyambung sama negara-negara Eropa dan negara-negara maju yang lainnya. Dan menegaskan bahwa orang-orang imigran itu sebenarnya adalah masalah. Jadi kalau misalkan kita lihat masalahnya yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara maju gitu ya, kan mereka itu sebenarnya adalah negara yang sudah maju dan dipaksa dan dituntut untuk mempertahankan kemajuan dan hegemoni ekonomi mereka. Tetapi untuk mempertahankan hegemoni ekonomi mereka, maka populasi mereka itu harus plus, tidak boleh minus.
harus berkembang. Nah, tapi masalahnya di Amerika Serikat, di Eropa, orang-orang yang sudah mapan dan bahagia hidupnya, itu tingkat reproduksinya turun drastis. Rata atau minus. Jepang misalkan itu turun drastis. Amerika Serikat itu kalau native-nya Amerika Serikat itu udah fix minus gitu. Kalau nggak ada imigran. Nah, karena mereka itu minus dan itu akan menghancurkan ekonomi mereka, maka mereka terpaksa harus mengambil imigran-imigran dari luar. Imigran dari mana? Dari negara maju yang lainnya. Nggak bisa negara yang lain. Negara maju yang lainnya juga sedang dalam kondisi yang sama, yaitu mereka kekurangan populasi. Karena itu mereka harus nyari dari negara-negara yang berkembang. Nah, negara-negara berkembang ini ternyata masalah berikutnya membawa bukan ras yang berbeda. Orang Amerika Serikat juga sebagian tidak percaya bahwa orang Amerika Serikat lebih cerdas daripada orang India, bukan. Tapi yang mereka permasalahkan itu adalah kebudayaannya. Bayangkan orang Amerika Serikat, orang Eropa, orang Jepang bisa maju karena kebudayaan mereka memang sudah baik. Toleransi mereka baik, kompetisi mereka baik, kejujuran mereka baik, anti korupsi mereka baik, sistem mereka terjalan dengan baik. Nah, bayangkan kalau misalkan itu semua kemudian dikelola oleh orang, katakanlah orang India atau orang Timur Tengah. Yang negaranya itu penuh konflik, yang negaranya itu penuh dengan korupsi, ketidakjujuran, penuh dengan inkompetensi dan sebagainya. Nah, orang-orang imigran itu dibesarkan dengan situasi yang seperti itu. Coba Baraya misalkan jadi orang jujur sejujur-jujurnya di Indonesia. Sulitnya luar biasa. Baraya sejak kecil dididik untuk menjadi bagian dari koruptor. Sekolah ala nyontek lah. Kemudian ketika ketemu orang yang berbeda dirasisin lah. Begitu kan? Itu kualitas manusia di negara-negara berkembang dan negara mundur. Katakanlah maaf ya. Nah sekarang orang India atau dari Timur Tengah atau dari manapun yang tidak maju itu. Kemudian datang ke Amerika Serikat atau datang ke Eropa sebagai imigran. Ya awalnya diharapkan bahwa mereka itu bisa. Tapi budaya yang membesarkan mereka itu bukan budaya Eropa, bukan budaya Amerika, bukan budaya Jepang. Dan akhirnya digaris bawahi pula bahwa imigran-imigran itulah yang telah membuat kisruh negara-negara maju. Coba Baraya cek misalkan, Prancis itu berapa kali mengalami kerusuhan dalam 10 tahun terakhir. Dan hampir semua dari kerusuhan itu isunya adalah imigran. Cek. Baraya yang 10 tahun yang lalu datang ke Belanda merasakan bahwa tentang betapa aman dan nyamannya negara itu. Sekarang Baraya balik lagi ke Belanda. Banyak copet, banyak pelecehan seksual, banyak kata-kata kotor dan rasis yang berkembang di sana. Dan orang-orang Belanda pada akhirnya juga menjadi antipati terhadap orang-orang imigran. Coba kantung-kantung kriminalitas di Belanda, kantung-kantung kriminalitas di Prancis, itu adalah kantung-kantung yang dihuni oleh banyak orang-orang imigran. Jadi orang-orang Barat itu sekarang tuh mengalami dilema besar. Katakanlah yang Prancis tadi lah. Emang Prancis bisa menang Piala Dunia tanpa imigran? Gak mungkin. Emang Prancis bisa meningkatkan terus taraf ekonomi mereka itu tanpa imigran? Gak mungkin. Tapi di sisi lain, imigran itulah yang membuat kebudayaan Prancis itu rontok dan membuat kedikdayaan ekonomi mereka itu dipertaruhkan. Nah, makanya balik lagi, isu-isu yang terkait dengan India, dengan Timur Tengah dan sebagainya sekarang itu bergolak. Makanya ada perubahan radikal di Eropa dan di negara-negara maju terkait dengan imigran. Saya mencatat misalkan ada 11 atau 12 negara yang dalam 2 tahun terakhir itu telah mengubah undang-undang keimigrasian mereka. Di antaranya adalah Australia. Australia tuh dulu tuh terbuka banget, Baraya, sumpah asli terbuka banget. Sekarang ketat luar biasa terhadap imigran, khususnya imigran India. Dan di Australia yang diserang itu adalah imigran India. Kemudian Yunani. Yunani tuh terbuka, ramah. Salah satu bangsa paling ramah di Eropa. Itu sekarang menolak juga imigran. Kemudian Austria, kaget dong. Austria, Denmark lebih bikin kaget lagi. Italia, Polandia. Kalau Polandia sebenarnya udah dari zaman dulu banget sih ya. Nah, tapi ya kita masukkan dalam list. Polandia, kemudian Finlandia, Swedia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Jepang. Nah, ini adalah negara-negara maju yang dalam 2 tahun terakhir mengubah undang-undang dan kebijakan mereka tentang imigran karena mereka sadar bahwa imigran-imigran inilah yang jadi masalah. Nah, kalau misalkan yang Jepang secara khusus
Mereka tuh mengubah positif, jadi membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap imigran dari asing. Tapi orang Jepang aslinya sekarang sudah benar-benar marah dan kecewa sama pemerintahannya karena ya tapi nggak bisa apa-apa gitu. Saya ada informan dalam tanda kutip di Jepang sana yang menceritakan bahwa orang-orang Jepang itu sudah tua-tua, sudah sepuh-sepuh, tapi mereka tuh tidak mau punya anak karena beban ekonomi dan lain-lain lah. Dan karena mereka sudah bahagia atau apa segala rupa sehingga mereka tuh hampir tidak punya anak. Jadi mereka tuh krisis populasi habis-habisan. Mereka coba narik negara-negara lain, please datang bekerja ke sini. Jadi banyak kalau Barayamen ke Jepang sekarang tuh banyak orang Brazil, banyak orang Mongol, banyak orang ya Indonesia sedikit. Nah ya Indianya banyak banget. Nah inilah yang kemudian bikin ya menjadi sebuah dilema besar. Tapi intinya adalah iya, kita tuh sebenarnya harus malu gitu. Kita tuh bukan India gitu, kita tuh bukan Timur Tengah, bukan apa, tapi kita tuh harusnya malu sendiri dalam artian sebenarnya orang Jepang tuh berharap bahwa tenaga kerja tuh kebanyakan harus dari Indonesia gitu. Tapi Indonesia sendiri tuh punya kebudayaan memang ramah, tapi nggak suka merantau gitu. Jadi ditawarinya ke Indonesia, yang datang malah orang India. Jadi mungkin 10-20 tahun ke depan orang Jepang itu sudah berubah jadi belotot-belotot gitu dan tariannya sudah jadi tarian Bollywood. Kita lihat bagaimana kondisi ke depan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.